Apakah kamu tahu fitnah itu apa? Fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi ketika dia menolak sebagian sabda Rasulullah, hadis Rasul, maka muncul di dalam hatinya kesesatan sehingga dia binasa. Jadi di sini Imam Ahmad menghati-hatikan dari menyelisihi dalil yang sudah sabit. Di sini para ulama mengatakan tentang keharusan mengambil nas itu kan, mengambil dalil. Imam Abu Hanifah mengatakan idza ja'al hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'si wal ain wa idza ja'a 'anis sahabati radhiyallahu anhum fa ala ra'si wal ain wa idza ja'a 'anit tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Bila datang hadis dari Rasulullah maka saya letakkan di kepala dan mata saya. Kalau datang dari sahabat, maka saya letakkan di kepala dan di mata. Dan bila datang dari tabi'in, maka kata Imam Ahmad, kami laki-laki, mereka laki-laki. Maksudnya sama-sama selevel gitu kan. Dan berarti tidak mengikat untuk mengambil pendapat mereka. Dan mengatakan juga Imam Ahmad, idza qultu qawlan wa kitabullah yukhalifuhu fatruku qawli li kitabillah. Bila aku mengatakan sesuatu dan kitabullah menyelisihinya, maka tinggalkan pendapatku karena kitab Allah. Karena yang membuat orang kan orang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Bermazhab boleh tidak? Boleh sebenarnya. Bermazhab boleh. Yang tidak boleh itu apa? Mengharuskan bermazhab itu tidak boleh. Tapi kalau bermazhab itu dalam arti sebenarnya orang awam itu tidak bermazhab Syafi'i. Orang awam itu mazhabnya siapa? Adalah orang alim yang dia ikuti. Kalau orang yang namanya bermazhab itu tahu usul mazhab, kaidah-kaidah mazhab, terus dia istimbat di atas usul tersebut. Makanya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Karena usulnya Asy-Syafi'i. Kalau orang awam ditanya mazhab Syafi'i tahu nggak? Nggak tahu. Makanya orang awam kewajibannya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi mengikuti ulama boleh selagi tidak mengetahui dalil yang menyelisihinya. Tapi kalau sudah tahu dalil terus ada pendapat ulama, maka tidak boleh meninggalkan dalil yang sahih. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala an Adi bin Hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tentang ayat ini faqultu, Adi mengatakan, inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak mengibadati mereka. Qala, Rasul mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikut mengharamkan? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut menghalalkan? Fakultu, maka aku mengatakan, kata Adi, bala, iya. Qala, Rasul mengatakan fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini masyhur, saya menjelaskan bahwa mentaati para ulama dan para ahli ibadah, para pendeta dalam maksiat kepada Allah itu adalah bentuk ibadah kepada mereka.
Dan di sini tahlil dan tahrim adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu dipalingkan kepada selain Allah, berarti ada menjadikan arbab selain Allah. Seperti dalam sistem demokrasi ini. Di sini Umar bin Khattab mengatakan, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Apakah kamu tahu yang menghancurkan Islam itu apa? Ziyad ibn Hudair mengatakan, la, saya tidak tahu. Qal Umar mengatakan, yahdimuhu zallatul alim. Yang menghancurkan Islam itu pertama, ketergelinciran orang alim. Kedua, wajidalul munafiq bil kitab. Jidalnya orang munafik dengan menggunakan kitabullah. Dan yang ketiga, hukmul a'immah al-mudillin. Putusan atau pemerintahan para imam yang menyesatkan, rawahud Darimi. Sini ketergelinciran orang alim itu yang yang banyak menyesatkan umat. Karena orang ini kan orang alim, apalagi orang yang terkenal itu kan. Orang yang terkenal ketika keliru banyak menyesatkan orang. Makanya banyak orang yang menyimpang karena kekeliruannya. Terus orang munafik menggunakan Alkitab untuk mendebat. Seperti realitas sekarang kan, mereka kalau mendebat orang pakai apa? Alkitab dipelintir maknanya. Terus juga putusan atau pemerintahan para imam-imam yang menyesatkan. Putusannya itu juga yang merusak Islam ini. Jadi kesimpulannya bahwa orang ketika sudah jelas di hadapannya kitabullah atau sunnah Rasulullah SAW, tidak halal dia mengambil pendapat seseorang yang menyelisih hal tersebut siapapun orangnya. Karena selain Rasulullah SAW tidak ada yang masuk. Bila tadi Ibnu Abbas mengancam orang yang membenturkan sabda Rasulullah dengan ucapan sahabat Abu Bakar dan Umar, bagaimana dengan orang yang membenturkan pendapat sabda Rasulullah dengan orang-orang berikutnya, apalagi dengan orang-orang yang tidak jelas. Masail yang ada dalam bab ini, pertama tafsir ayat An-Nur, tafsiran surat ayat An-Nur yang tadi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Ditandai apa? Syirik gitu kan. Ketika orang menyelisihi ajaran, ujung-ujungnya jatuh dalam kekafiran. Makanya maksiat itu adalah hal yang mengantarkan kepada kekafiran, kemusyrikan. Kemudian tafsir ayat Baro'ah, tafsiran surat Al-Baro'ah kaitan dengan hadis Ibnu Hatim. Kemudian tanbih ala ma'nal ibadah allati anqaraha Adi, penekanan terhadap makna ibadah yang diingkari Adi, yaitu mentaati alim ulama dan pendeta dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, atau menyandarkan tasyri' hak pembuatan hukum kepada selain Allah. Kemudian tamsil Ibnu Abbas bi Abi Bakr wa Umar wa tamsil Ahmad bi Sufyan. Ibnu Abbas memperumpamakan penyelisihan sabda Rasul dengan Abu Bakar dan Umar itu berada dalam ancaman yang sangat dahsyat, apalagi yang selainnya. Begitu juga Imam Ahmad membandingkannya penyelisihan orang tahu hadis terus lalu mengambil pendapat Sufyan, itu juga dalam ancaman. Kemudian taghayyuru al-ahwal ila hadhil ghayah hatta sara indal aksar ibadatur rahman hiya ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal wa tusamma al-wilayah wa ibadatul ahbar hiya al-ilmu wal fiqhu thumma taghayyaratil hal ila an ubida min dunillah man laysa minas salihin wa ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin. Jadi kondisi itu selalu berubah sampai kepada keadaan ini, seperti ini, di mana
menurut mayoritas manusia bahwa mengibadati para ruhban, para ahli ibadah itu sebagai bentuk amalan yang paling utama. Mereka menyebut perwalian, wali itu kan, wali fulan itu kan dikeramatkan. Jadi kita kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu kan dianggap itu kan wali, identik kan itu wali. Dan kalimat wali di kita itu lebih identik kalau sudah sebut wali boleh dipinta selain Allah, kan biasanya identik ke sana. Terus mengibadati para ahbar itu mereka menyebut sebagai ilmu dan kepahaman. Jadi maksudnya kalau taklid kepada para fuqaha walaupun bertentangan dengan Islam itu disebut sebagai ilmu dan fiqih. Dan itu dua-duanya diancam dalam Al-Quran dan disebut musyrik gitu kan. Nah kemudian perkembangan berikutnya bahwa kalau tadi yang diibadati alim ulama dan pendeta, perkembangan berikutnya orang-orang yang jahil, yang bukan ulama dan bukan ahli ibadah, yang diibadati dalam parlemen kan, mereka bukan ahli ibadah, mereka juga orang-orang jahil, tapi diibadati hukum-hukum yang mereka gulirkan, diibadati. Jadi kalau dulu yang diibadati orang alim dan ahli ibadah, sekarang diibadati mantan-mantan dukun, paranormal kan di DPR, MPR kan, mantan-mantan artis gitu kan, dan seterusnya. Intinya orang-orang jahil, mereka musyrik juga. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.